Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hilman Maulana Sukandar. Oke, di sini saya akan mempresentasikan lagi tentang green transportasi dan green reverse logistik. Oke, baik. Nah, langsung saja. Oke, green transportasi. Nah, green transportasi ini adalah sebuah konsep yang dimaksud agar moda transportasi lebih ramah lingkungan. Nah, pada tahun 2016, Lee menyebutkan bahwa green transportation is a low carbon and environmental traveling mode. Nah, teori ini mengedepankan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, transportasi hijau ini merupakan transportasi atau kendaraan yang dibuat untuk dikendari, namun tetap ramah lingkungan. Dengan artinya, transportasi ini dibuat tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Nah, di sini ada bahan bakar transportasi hijau. Nah, yang pertama ini ada listrik. Nah, listrik merupakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim, apalagi bila menggunakan sumber dari tenaga air, angin, sel surya, ataupun nuklir. Nah, listrik ideal digunakan sumber dari tenaga air, angin, sel surya, ataupun nuklir. Nah, listrik juga ideal digunakan untuk transportasi yang melalui jalur tetap seperti bus listrik, KRL, tetapi selain itu saat ini sudah dipergunakan mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. Yang kedua ada bahan bakar nabati. Nah, bahan bakar nabati merupakan bahan bakar yang diolah dari bahan-bahan nabati. Dapat diperoleh dari minyak nabati ataupun alkohol ataupun dalam bentuk padat. Nah, minyak nabati ini seperti minyak jarak, minyak kelapa sawit digunakan untuk campur minyak diesel yang diberi nama biodiesel, sedangkan alkohol yang berasal dari hidrat arang dari tetes tebu ataupun lainnya yang dicampurkan ke bahan bakar premium atau pertamak yang diberi nama biopertamak di Indonesia. Yang ketiga ada sel bahan bakar. Nah, sel bahan bakar ini merupakan konsep baru yang dikembangkan di mana prosesnya adalah penggunaan gas H2 yang direaksikan dengan O2 yang menghasilkan air dan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selain gas H2 juga bisa digunakan gas metan. Nah, permasalahan yang ditemukan pada kendaraan berbahan bakar H2 adalah belum adanya jaringan stasiun pengisi bahan bakar gas hidrogen. Yang keempat ada bahan bakar gas hidrogen. Nah, bahan bakar gas dapat berupa LPG atau CNG yang di saat ini sudah digunakan untuk angkutan bus Transjakarta di Indonesia di Jakarta. Nah, sumber gasnya terdapat di beberapa daerah Indonesia yang ditransportasi melalui pipa dan tangki bertekanan. Nah, selanjutnya ada upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Nah, upaya untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai transportasi ramah lingkungan. Nah, pengguna bahan bakar hijau masuk kriteria ramah lingkungan. Nah, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan yang mengutamakan akan mendorong untuk membuat inovasi-inovasi bahan bakar hijau apapun bentuknya. Hal ini juga harus dibarengi dengan teknologi yang dapat mengolah membuat bahan bakar ramah lingkungan. Nah, dan selanjutnya ada kriteria selanjutnya yaitu fasilitas publik. Nah, yang harus dicapai adalah membenahi fasilitas-fasilitas sistem transportasi dan melakukan perbaikan pelayanan transportasi massal terhadap masyarakat seperti menyediakan sarana angkutan umum yang cepat, murah, dan nyaman yang dapat menjangkau seluruh bagian kota serta memiliki transit yang dekat-dekat. Apabila transportasi massal berjalan dengan baik, maka dapat membantu mengurangi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Nah, dan juga kemudian menyediakan jalur-jalur khusus bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki. Nah, selain menyehatkan dan membuat tubuh segar bugar, bersepeda dan berjalan kaki merupakan aktivitas transportasi yang tidak merusak lingkungan. Nah, setelah hal-hal di atas hal yang diperhatikan saja adalah tingkat emisi. Nah, berapa besar penurunan tingkat emisi setelah menjalankan sistem tersebut harus dilihat agar kita dapat mengetahui sebaik apa upaya yang telah dicapai dari penerapan sistem green transportasi. Oke. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh eh, green transportasi yang sudah berada di Indonesia. Baik, sebentar.
Nah, ini contoh green transportasi yang sudah di Indonesia, yaitu motor listrik, yang mana motor listrik ini sudah digunakan oleh ojol atau ojek online, yaitu Grab. Nah, dan dampaknya itu sangat terpengaruh bagi lingkungan, dan juga motor listrik ini tidak menimbulkan nama itu polusi dan kebisingan. Oke, mari kita lanjut yang selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan tentang namanya itu Green Reverse Logistic. Oke, Green Reverse Logistic. Nah, Green Reverse Logistic ini adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah dan polusi, dan desain produk yang dapat produksi dengan mengembang sistem Green Reverse Logistic yang dapat mendukung sebuah kegiatan pada proses produksi. Nah, Green Reverse Logistic ini sangat penting ketika suatu produk tidak dapat digunakan kembali sepenuhnya dan harus didaur ulang. Nah, Green Reverse Logistic atau alias Green Supply Chain Logistic adalah langkah penting dalam melampaui keberlanjutan untuk mencapai sirkularitas. Nah, selanjutnya ada proses Green Reverse Logistic. Yang pertama, untuk mengumpulkan barang yang terdiri dari pengumpulan produk tergantung pada jenis barang dan kondisi layanan. Produsen dapat menunjukkan pedoman yang harus diikuti untuk mengelola yang tepat. Yang kedua, menyortir barang. Nah, setelah dikumpulkan produk disortir berdasarkan kategori dan disiapkan untuk langkah proses selanjutnya. Yang ketiga, ada pengembalian ke gudang. Pengembalian ke gudang. Nah, setelah penyortiran, rute produk yang akan dikembalikan ke gudang sumber ditentukan. Nah, yang keempat, pemusnahan barang yang tidak dapat diservis, produk yang tergolong rusak dimusnahkan dan disimpan di tempat yang sesuai untuk tujuan tersebut dengan mempertimbangkan jenis bahannya. Yang kelima, pemulihan daur ulang dan pengelolaan bahan. Nah, produk yang diklasifikasikan sebagai dapat digunakan kembali atau didaur ulang dikelola untuk memperpanjang siklus hidup manfaatnya. Pada tahap proses ini sangat penting untuk memperhatikan hal-hal yang memerlukan pengolahan khusus seperti limbah konstruksi atau peralatan elektronik. Nah, proses administrasi yang keenam, proses administrasi dan tindak lanjut operasi. Nah, untuk menyelesaikan proses logistik terbalik dokumen yang diperlukan harus dilengkapi. Dengan demikian, pelaksanaan setiap operasi didokumentasikan dengan baik. Nah, manfaat selanjutnya ada manfaat Green Reverse Logistik. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan ini mengurangi limbah yang kami hasilkan sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Yang kedua ini ada pengaturan persediaan. Nah, operasi pengambilan memerlukan upaya yang besar bagi perusahaan sehingga terdapat kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan produk, terutama inventaris. Nah, yang ketiga adalah layanan yang lebih baik. Nah, layanan yang lebih baik adalah manajemen tingkat tinggi dan kapasitas respon perusahaan menghasilkan penilaian yang lebih baik oleh pelanggan. Selain itu logistik terbalik memberikan informasi yang berharga bagi produsen atau distributor. Nah, oke. Yang keempat yaitu ada pengurangan biaya. Nah, pengurangan biaya ini produsen dapat menggunakan kembali kemasannya atau bahkan membuat bahan baru dari kemasan tersebut dan menghemat biaya pembelian bahan mentah. Dengan mengurangi jumlah pakai secara signifikan, biaya produksi produk juga berkurang. Nah, ini adalah contoh Green Reverse Logistik. Nah, Green Reverse Logistik ini adalah contoh Green Reverse ini adalah proses penting dalam manajemen rantai pasokan yang melibatkan pemulihan produk dan bahan setelah digunakan atau distribusikan. Nah, praktik ini berfokus pada beberapa bidang utama. Yang pertama, manajemen pengembalian. Manajemen pengembalian ini adalah area penting dalam Green Reverse Logistik karena berfokus pada pemrosesan pengembalian pelanggan secara cepat, terkendali, terlihat, dan langsung atau mencegah terjadi. Nah, remanufaktur atau refurbishing melibatkan perbaikan, pembangunan kembali, dan pemrosesan ulang produk yang telah dikembalikan atau telah mencapai akhir masa manfaatnya. Nah, Green Reverse Logistik ini barang yang tidak terjual berkaitan dengan pengembalian
dari pengecer ke produsen atau distributor. Hal ini dapat disebabkan oleh penjual yang buruk, kelebihan presiden, atau penolakan pengiriman. Nah, terakhir, gen reverse logistik ini juga menangani produk yang tidak terkirim, yang dikembalikan oleh pengemudi ke pusat penyortiran dan kemudian dikembalikan ke titik asal. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Baik, nyamuk ya, maaf. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya dan like dan share, komen yang sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.